Halo semuanya, perkenalkan saya Yemima Keisha Epipani Gultom dengan NIM 253301641288 dari Prodi Farmasi Klinis Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Prima Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana antioksidan berperan dalam patofisiologi dan manajemen diabetes mellitus. Mengapa kadar gula darah yang tinggi dapat merusak tubuh, dan bagaimana antioksidan membantu mengurangi kerusakan tersebut. Mari kita bahas bersama. Nah, kita pasti sudah tidak asing dengan istilah diabetes mellitus. Secara umum, diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia. Hal ini terjadi karena tubuh tidak mampu memproduksi cukup insulin, atau sel-sel tubuh tidak dapat merespon insulin dengan baik atau resistensi insulin. Tapi, tahukah Anda bahwa di balik tingginya gula darah, ada musuh-musuh tak terlihat yang bekerja merusak sel tubuh kita. Musuh itu dinamakan stres oksidatif. Pernah mendengar istilah stres oksidatif? Secara sederhana, stres oksidatif adalah kondisi saat jumlah radikal bebas di dalam sel jauh lebih banyak daripada kemampuan antioksidan tubuh untuk menetralkannya. Dalam keadaan normal, sel tubuh kita secara alami menghasilkan reaktif oksigen spesies atau biasanya disebut dengan ROS. Namun, benteng pertahanan antioksidan tubuh kita seperti SOD dapat menetralkannya dengan mudah. Namun, ketika seseorang mengalami hiperglikemia atau resistensi insulin, mitokondria bekerja terlalu keras hingga membocorkan molekul ROS secara masif. Di saat yang sama, kadar antioksidan tubuh justru menurun drastis. Akibat ketidakseimbangan ini, badai radikal bebas akan menyerang komponen sel penting, merusak DNA mitokondria, merusak struktur protein, dan merobek membran sel. Stres oksidatif inilah yang menjadi akar penyebab utama kerusakan jaringan jangka panjang dan berbagai komplikasi penyakit kronis seperti diabetes. Konsumsi gula berlebih memaksa mitokondria bekerja ekstra keras hingga menghasilkan radikal bebas atau ROS secara masif. Penumpukan ROS memicu stres oksidatif yang merusak struktur DNA dan mempercepat kematian sel. Serangan ROS ini merusak sel beta pankreas sehingga produksi hormon insulin menurun drastis. Tak hanya itu, ROS merusak reseptor sel. Insulin pun tidak bisa lagi membuka pintu sel agar gula masuk. Kombinasi rusaknya sel pankreas dan resistensi insulin inilah yang menyebabkan kadar gula darah melonjak tinggi. Antioksidan secara sukarela memberikan satu elektronnya kepada molekul ROS yang tidak stabil. Setelah menerima elektron, ROS berubah menjadi molekul netral yang tidak lagi berbahaya bagi sel. Dengan menetralisir ROS di sekitar pankreas, antioksidan mencegah kerusakan sel-sel yang bertugas memproduksi insulin, sehingga pankreas dapat terus menghasilkan hormon insulin dengan baik. Radikal bebas sering merusak membran sel dan reseptor insulin. Antioksidan mengurangi kadar ROS di dinding sel, sehingga gembok atau reseptor pada membran sel kembali berfungsi normal dan insulin dapat memasukkan glukosa ke dalam sel. Contoh antioksidan eksogen yaitu ada vitamin C, vitamin E, flavonoid, kurkumin, resveratrol. Terus ada aplikasi klinisnya, contohnya yaitu konsumsi makanan tinggi antioksidan seperti buah pir, teh hijau, jeruk, sayuran hijau, rempah-rempah. Terbukti secara ilmiah membantu menekan peradangan pembuluh darah dan mencegah komplikasi diabetes seperti kerusakan mata dan kerusakan ginjal. Kesimpulan yang dapat diambil adalah diabetes tidak hanya menyebabkan kadar gula darah yang tinggi, tetapi juga meningkatkan pembentukan radikal bebas yang memicu stres oksidatif.
Kondisi ini merusak sel B pankreas dan memperparah resistensi insulin. Antioksidan membantu melindungi tubuh dengan menetralkan radikal bebas. Lalu saran untuk bagi kita semua adalah jaga kadar gula darah, lawan stres oksidatif, dan lindungi tubuh dengan pola hidup sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksidan, rutin beraktivitas fisik, serta mengikuti terapi yang dapat membantu mengendalikan diabetes dan mencegah komplikasi. Sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.